Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Sadaqallahu azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Yang insya Allah kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan teman-teman, saudara-saudara kita, dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita, dengan saudara kita, dengan ustazah-ustazah kita, dengan dosen-dosen kita, dengan para tahfidz Quran. Alhamdulillah. Nah, itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Salawat dan iring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar yang tidak pernah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan itu syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Jumat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menyampaikan tentang ikhlas, macam-macam ikhlas. Mungkin teman-teman tahu apa itu ikhlas? Ikhlas adalah salah satu mengharap karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dinamakan dengan ikhlas, itu mengharap sesuatu, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, di sini ada beberapa poin yang anak mau sampaikan gitu ya. Sebelumnya dalam Al-Bainah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Nah, di surat Al-Bainah ini menjelaskan bahwa mereka itu seorang ini harus mengikhlaskan Islamnya, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai seorang muslim masa tidak bisa gitu mengikhlaskan agama kita, yaitu agama Islam, untuk mewujudkan atau untuk melaksanakan itu. Kita seorang muslim, yaitu salah satunya sholat, ngaji, tahajud, dan lain sebagainya, yang hal-hal positif yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada poin yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ikhlas dalam kehidupan gitu. Nah, dijelaskan gitu ya, ikhlas dalam kehidupan ini sangat berperan gitu, penting dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita di dunia ini kita harus mengikhlaskan gitu. Kita dilahirkan di dunia ini untuk buat apa gitu? Hanya kalau bukan untuk berbuat baik, kalau bukan untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap
langkah-langkah kita, di setiap eh, aktivitas-aktivitas yang hal-hal positif kita itu harus kita penuhi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita mau ke kampus, kita itu harus dengan ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat, dengan ikhlas itu Allah akan tambahkan, Allah akan eh, kasih itu pahala kepadanya. Nah, untuk selanjutnya contoh yang kedua itu kita berpergian ke majlis taklim gitu ya, ke tempat ngaji. Nah, itu kita harus difaktori dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu. Nah, untuk contoh yang ketiga itu kita belajar gitu, belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang kita dalam keadaan kayak gini gitu ya, dalam keadaan tidak aman, bukan tidak aman, alhamdulillah hari ini sudah menurun gitu ya untuk COVID yang ada di Indonesia gitu, di berbagai provinsi gitu, provinsi maupun kabupaten itu, alhamdulillah gitu. Nah, kita kan seorang muslim, kita seorang aktivis dakwah kampus itu, kita seorang kader. Nah, itu harus selalu mengikhlaskan itu. Kita belajar ngejum, kita harus seikhlas gitu, hanya mengharap ridho Allah. Kadang kebanyakan orang gitu ya, kita ngejum itu orang ngejum ngapain, ngabisin paket. Nah, itu jangan sampai kita seorang muslim berbicara atau berkata seperti itu gitu ya. Jangan sampai gitu. Nah, itu untuk contoh gitu ya. Contoh 3 contoh tadi untuk itu keikhlasan gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada ikhlas dalam beragama gitu. Nah, di dalam konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena sikap lainnya seperti hanya ingin dipuji supaya dilihat banyak orang. Nah, itu jangan sampai kita seorang muslim, seorang pejuang gitu, seorang mujahid, jangan sampai kita sholat, contohnya sholat isya, gua mah pengen sholat isya lah biar gua nanti dilihat orang atau dipuji orang kalau gua tuh wah rajin loh. Nah, jangan sampai gitu. Jangan sampai kita seorang muslim, kita jangan sampai seperti itu gitu. Kita harus menjalankan ibadah kita karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar karena Allah gitu. Karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kedua yaitu kita harus ikhlas tahajud gitu. Kita harus ikhlas menjalankan tahajud. Kadang banyak gitu ya di tengah-tengah seperti kita, tengah-tengah teman-teman kita gitu. Kadang dia nggak mau sholat duha, padahal itu sholat duha itu padahal sholat yang luar biasa gitu ya pahalanya gitu. Walaupun kebanyakan orang tidak melakukannya gitu. Nah, kita jangan sampai kita satu hari kita nggak sampai namanya apa? Jangan sampai kita nggak sholat duha gitu. Nah, kita harus sholat duha dalam satu hari minimal ya 2 rakaat gitu atau 4 rakaat. Jangan sampai kita seminggu pun kita nggak sama sekali sholat duha, jangan sampai seperti itu gitu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita seorang muslim, kita sebagai seorang risalah dakwah gitu, pejuang dakwah, penerus Rasulullah SAW, kita harus menjalankan pejuang atau dakwah Rasulullah SAW, harus mendebarkan kebaikan kepada teman-teman kita gitu. Walaupun teman-teman kita nggak banyak sholat, walaupun teman-teman kita nggak sholat duha, kita harus mengingatkan nih, yuk teman-teman kita sholat duha gitu. Nah,
itu tidak secara langsung kita udah mengajak gitu berbuat kebaikan gitu, atau apalagi seorang yang kita suruh itu melakukannya. Nah, itu double-double pahala gitu untuk kita yang mengajaknya gitu. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu kita mengajak teman-teman ngaji bareng gitu. Jadi kebanyakan orang kan berpendapat mabar yuk. Apa mabar bro? Mabar itu ya main bareng. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Boleh kita mabar gitu, main bareng sama teman-teman. Tapi kita harus ingat, kita di dunia ini untuk apa gitu, kita dilahirkan gitu. Kalau bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi kita mengajak teman-teman untuk mengaji bareng gitu ya. Nah, kita mengaji bareng. Nah, itu juga harus dengan rasa keikhlasan, rasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, untuk poin ketiga yaitu ada amalan duniawi yang bernilai pahala gitu. Nah, di antara berfaedah keikhlasan adalah bahwa orang yang ikhlas maka amal-amalannya yang bersifat duniawi bisa mendapatkan pahala. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau kita mau main game gitu ya. Nah, kan itu kan main game tidak berpahala gitu ya kalau menurut saya. Nah, kita bisa dikatakan main game sambil tilawah lah. Kadang kan main game gak ada suaranya. Nah, kita kasih suaranya ayat Al-Quran gitu, surat Ar-Rahman gitu. Kan kita pas main, kita dengar juga kan kayak jadi gini. Pas main Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu was sajaru yasjudan. Nah, itu salah satu pahala duniawi yang berpahala gitu ya. Nah, itu salah satunya itu. Jadi kita sebagai pemuda dan pemudi penerus bangsa gitu, bangsa Indonesia khususnya gitu, kita harus selalu tebarkan tebarkan kebaikan di sekitar kita ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang main game, mungkin game PUBG lah, game Mobile Legends lah. Nah, itu harus kita main, tetap kita harus dengarkan ngaji, bisa mendengarkan tausiah dari Ustadz kan, Ustadz Humaidi yang ada di Indonesia gitu. Nah, Ustadz Abdul Somad yang lagi ngetren sekarang. Terus untuk teman-teman yang hijrah gitu, bisa langsung ke Ustadz Hanan Antaki gitu. Itu salah satu salah satu penceramah Ustadz Hanan Antaki yang anak suka banget gitu. Anak termotivasi sama beliau gitu. Beliau yang sangat luar biasa, yang menggentarkan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia gitu ya. Khususnya dulu anak pernah dengar tuh di Bandung ya. Kebetulan beliau juga udah pernah gitu main ke Lampung yang bertempat di mana itu Metro gitu. Nah, itu mereka diundang gitu sama pemuda-pemuda gitu, pemuda yang ada di Lampung khususnya gitu. Nah, karena pemuda yang hijrah gitu ya, yang dulunya bisa dikatakan beliau tidak mendekatkan diri gitu. Beliau dulunya mungkin contohnya minum-minuman, beliau lihat ceramah Ustadz Hanan Ataki, terus beliau termotivasi kan karena dakwahnya Hanan Ataki karena luar biasa gitu, berpenampilan yang pakai ciput, kadang pakai topi yang suara ngajinya khas banget gitu, luar biasa. Nah, ada lagi juga ustadz yang muda ini yaitu Ustadz Muzammil Yusuf gitu, yang suaranya luar biasa gitu, Masya Allah. Nah, itu salah satu penceramah yang anak termotivasi gitu. Nah,
Itu baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin yang ketiga yaitu ada dilimpahkan ketenangan hati itu. Nah, orang yang dalam setiap perbuatan dilandasi rasa keikhlasan gitu, tentu akan Allah mengingatkan gitu di setiap keadaan. Ketika hendak maka ia mengingatkan Allah dan kemudian membaca basmalah gitu. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman di sini ya, kalau kalau misalnya teman-teman mau berangkat kemana itu, ke kampus, ngaji, ke organisasi, ke beasiswa dan hal sebagainya, jangan lupa mengucapkan bismillah, yaitu baca doa sebelum kita berangkat, yaitu bacanya bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil azizil adim. Itu kita harus membaca basmalah gitu ya sebelum kita berangkat agar kita selamat sampai tujuan gitu. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk poin yang kelima ini ada tentang sabar. Nah, sabar merupakan kunci kesuksesan gitu ya dalam menjalani hidup agar lebih berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang sekitar kita. Nah, ini salah satu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa sabar dalam menjalankan ujian kita ya di dunia. Mungkin teman-teman di sini ada gitu yang kena musibah, contohnya ya kecapean, itu salah satu musibah. Teman-teman harus sabar. Kita harus berbanyak istighfar, kita harus banyak selawat. Itu kita yang utamanya kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia hanya untuk kita berbuat baik kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah gitu. Nah, ini tentang sabar itu. Mungkin poin contoh yang kedua, kita harus selalu sabar. Selalu sabar kuliah online gitu. Nah, teman-teman di sini kan kebanyakan mahasiswa gitu. Harus kita senantiasa kuliah online terus dengan sabar gitu, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu sabar mengikuti agenda-agenda gitu. Contohnya tausiah ustadz. Nah, itu kan agak lama gitu ustadz menyampaikan dakwahnya. Nah, teman-teman harus sabar gitu. Sabar mendengarkan gitu lantunan ayat Al-Qur'an, lantunan tausiah yang disampaikan oleh ustadz kita gitu yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tentang ikhlas gitu. Nah, salah satu tentang ikhlas ini mencakup dengan pembahasan kita ya, yaitu tentang ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam Islam ikhlas merupakan perbuatan yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak ada seorang pun yang dapat tahu ikhlas seorang, hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita mungkin teman-teman atau saudara-saudari kita atau teman-teman kita tidak tahu gitu ya, kita ngasih duit ke dia itu ikhlas atau enggak gitu. Nah, yang tahu ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu gitu. Yang tahu hati kita hanya Allah. Tuh, hati kita punya Allah, tangan kita punya Allah, mata kita punya Allah, kaki kita punya Allah, baju kita punya Allah. Seluruh yang ada di sekitaran kita ini itu ciptaan Allah Subhanahu. Maka apa yang kita sombongkan gitu, kita tidak buat apa-apa, kita hanya berbuat baik, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman di sini jangan sampai kita sombong gitu. Apa yang mau disombongkan di dunia ini? Apa coba?
hanya semua hal yang ada di seluruh Indonesia itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Motor diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekolah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini teman-teman harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita di dunia ini untuk apa gitu? Kita untuk di dunia ini untuk bermaksiat atau menjalankan ibadah Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ada ayat gitu ya. Ada ayat Quran surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi ingfiru hipapau wasiqolau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini teman-teman harus selalu membaca Quran surat At-Taubah gitu. Nah, untuk Quran surat At-Taubah ayat 41 ini menjelaskan bahwa kita harus selalu dengan rasa baik maupun dengan rasa dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, setiap menjalankan aktivitas gitu harus selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu ada tentang kerukunan gitu. Nah, langkah awal mencapai sebuah kerukunan biasanya dilakukan dengan mencintai sesama muslim, mencintai sesama jenis, yaitu kita sebagai ikhwan kan, kita harus sayang, harus mencintai salah satu lainnya gitu. Nah, untuk akhwat mencintai dengan akhwat, harus rukun. Untuk keluarga harus rukun dengan keluarganya sendiri. Untuk suami istri, untuk yang teman-teman yang lagi mau menjalankan ridho Allah itu harus rukun juga. Untuk ibadah, untuk nikah gitu ya. Nah, itu harus selalu rukun gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim itu, kita harus selalu rukun dimanapun kita berada gitu. Nah, kita juga harus selalu rukun dengan sesama agama gitu. Kita harus agamamu agamaku gitu. Nah, jadi saling menghargai gitu ya. Kita seorang muslim, kita beribadah kepada Allah, kita sholat duha, kita sholat 5 waktu, kita ngaji dan hal-hal positif lainnya. Untuk agama lain ya silakan gitu, mereka menghargai ibadah mereka sendiri gitu. Itu salah satu kerukunan gitu ya yang ada di Indonesia. Kadang kita lihat itu di daerah lain gitu ya. Kadang anak lihat itu dia nggak rukun gitu ya, nggak rukun. Kadang ya kasihan gitu lihatnya. Nah, itu salah satu di antara tetangganya, karena ada kadang kedebatan perkataan yang tidak enak, terus saling menjolimi. Nah, itu salah satu yang tidak boleh dicontoh oleh seorang muslim gitu. Terus untuk poin yang selanjutnya gitu ya, poin yang selanjutnya itu ada tentang kekeluargaan gitu, tentang keluarga. Nah, jadi di sini setiap orang pasti memiliki yang namanya sebuah keluarga. Keluarga memiliki makna yang sangat mendalam dan memiliki beberapa sudut pandang untuk diartikan itu. Jadi di sini
Teman-teman pastinya kan yang ikhwan, untuk teman-teman yang akhwat, yang cewek, yang cowok, ada adik-adik dan laki-laki, yang mbak-mbak. Nah, itu pasti mau nikah itu. Nah, untuk menjalankan pernikahan itu pasti ada kekeluargaan gitu, suami istri. Kita harus mempersiapkan gitu. Kita ini mau jadi bapak apa mau jadi ibu yang bagaimana gitu, yang mencontohkan anak-anaknya untuk suatu nanti baik atau buruk kita. Nah, itu teman-teman harus dipikirkan gitu. Nah, di sini ada hadis ya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat menilai keikhlasanmu, keikhlasan hatimu. Nah, jadi di sini harus selalu ikhlas gitu. Harus selalu ikhlas hatinya, harus selalu ikhlas jasadiahnya. Nah, itu mungkin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan gitu. Ana akhiri, Ana mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan, perkataan, perbuatan, ucapan. Nah, itu datangnya dari kesalahan, datangnya dari Anda pribadi gitu. Untuk kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan Anda, antum-antum semua, teman-teman semua, saudara-saudara semua harus selalu menebarkan kebaikan. Kita di dunia ini harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus selalu nelpon orang tua. Kita harus selalu ingat kita dilahirkan di dunia hanya untuk beribadah. Kita dilahirkan oleh ibu, seorang ibu gitu. Teman-teman harus ingat ibu yang dulu jerih payah melahirkan teman-teman di sini, yaitu dengan rasa sakit, panas dan hal sebagainya. Mungkin anak akhiri, anak ucapkan jazakallahu khair. Anak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.